Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah la hawla wa la quwata illa billah amma. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya membacakan kata mutiara kitab hikam yang ke-38. Liyungfik udu sa'ati min sa'ati al-wasiruna ilaih wa man qudira alaihi rizquhu asairuna ilaih. Sebaiknya yang mempunyai keluasan rizki menginfakkan sebagian rezekinya. Inilah yang dikatakan al-wasiluna ilaih, orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaih. Barang siapa yang ditakdirkan alaihi rizquhu, yang melarat kepadanya, istilahnya ngarit Jawa. Jadi orang yang disempitkan rezekinya, as-sairuna ilaih, itulah orang yang masih berjalan menuju Allah. As-sa'ah iya al-ghina. Sa'ah ini maksudnya ghina, kekayaan, kecukupan. Wa man qudira alaihi diko alaihi waqad qudira alaihi diko alaihi. Qudira tadi maksudnya telah disempitkan. Qultu amal wasilna li fali annahum lama nafadat arwahu min dzikil aqwan ila fadha'is syuhudi wal ayan. Adapun orang yang telah sampai kepada Allah itu mempunyai keluasan karena mereka telah nyampe arwahnya kepada Allah sehingga tidak terbatas bagaimana orang yang belum nyampe kepada Allah, ruhnya masih terbatas di fisiknya sendiri. Adapun orang nyampe kepada Allah, ruhnya sudah terbang kemana-mana. Nafadat arwahu min dzikil aqwan, telah bebas dari sempitnya kaun alam semesta, ila fadha'is syuhud wal iyan, dan berlanjut untuk menyaksikan kekuasaan Tuhan secara nyata. Atakulu lama arojat arwahu min alamil asbah ila amil arwah aw min alamil mulki ila amil malakut itasat alaihi ta'iratu arzakil ulum. Atau dengan kata lain, tatkala ruhnya manusia telah naik dari alam asbah, alam fisik, ke alam arwah, atau dari alam mulk, kerajaan, ke alam malakut, alam malaikat yang tidak uja fisik, itu itasat alaihi dairatul arzwa itasan alaihi dairat arzakil ulum, maka luaslah ilmu rizki yang berupa pengetahuannya tidak terbatas. Wa futat laha mahazinul fuhum, dan telah dibukanya kunci-kunci faham dari rahasia-rahasia kekuasaan Tuhan. Fangfaku min saati ginahum jawahir ilmil al-makrun, maka dia bisa menyebarkan keluasan mutiara-mutiara ilmunya yang dia dapatkan. Wa min mahazan kunuzurim bahwa biwa kitil siril masun fatasalami danul majal warakab wajadal balaghah fasahat al maqal
fama asra al-ghina liman wajatuhu minhumul inayah wa ma'adzama fathin min lahduti minhum ar-riayah innallaha rijalan man nadha ilaihim sa'adatin la yashqa ba'da abadan wa hum alusirri wal hal. Dia yang telah mempunyai kepahaman dari rahasia Allah dan ilmu yang diumpamakan mutiara yang terpendam, sebelum nyampe kepada Allah ilmu tersebut belum terbuka. Ketika dia nyampe kepada Allah maka rahasia ilmu telah terbuka baginya dari simpanannya. Maka luaslah medan pengetahuan mereka, bukan terbatas dari akal dan panca indera belaka, tapi di luar itu nyampe ke alam malakut, sampai ke alam jabarut, sampai ke lauhil mahfud. Dan tidak ada yang terbuka, yang sempurna, kecuali sudah nyampe pada makom yang tertinggi ini. Sungguhnya Allah mempunyai hamba-hambanya yang mana dilihat dari pusat alam semesta ini, ketika sebelumnya alam semesta ini sebetulnya terbuat dari gelombang-gelombang yang ada pusat gelombangnya. Dan ketika manusia sudah sampai pada titik gelombang itu, atau tower lah, pusat tower, seumpama sinyal-sinyal HP ada pusatnya tower, nyampe pada titik pusatnya informasi tower itu, maka seakan-akan dia yang membawa langit dan bumi. Maka ilmu langit dan bumi telah digapainya. Dia tahu rahasia-rahasianya. Amat sa'iruna ilallah fali'anahum bakuna fi dzikil akwan. Adapun orang yang masih jalan kepada Allah, belum nyampe kepada Allah, maka mereka masih terbatas pengetahuannya, terbatas dari alam ini, alam yang berupa fisik, yang mana manusia, alam dunia manusia dibatasi akal dan panca inderanya, hanya terbatas itu saja. Wa fali amil asbah majununa fi sijin wahmi lam yuftalahum syai'un mimma makhazinil fahmi. Maka tidaklah terbuka baginya kecuali faham yang terbatas dari itu saja yang ia capai dengan akal dan panca indera. Mazhulu nabi jihadi nufusi, mereka masih tersibukkan untuk memerangi diri mereka sendiri, nafsu-nafsu diri sendiri. Wa mu'anatan tasfiyata qulubihim, dan bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati-hati mereka sendiri. Mudhika alaihim fil ulum wa muqtarun alaihim bisairil fum, dan ulumnya, ilmunya masih terbatas, dan paham-pahamnya juga ya terbatas, itu saja. Fa'in jadu bisiri wasal, jika sungguh-sungguh dalam perjalannya maka dia akan sampai, tapi kalau tidak sungguh-sungguh maka sia-sialah. Wantaqalu min dzikil akwan warahalu wa tabakhtaru fi riyadil ulum warafalu fadhafaru bima amalu. Mereka harus berpindah dari keadaan fisik yang terbatas ini masuk ke alam ruhani, masuk ke alam kodim, harus bisa masuk ke alam kodim itu dan bisa berangkat ke situ dengan berbagai jalan dan caranya yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Dan mereka harus bisa sampai kepada lautan-lautan pusat keilmuan. Dan ketika sudah
berjalan bisa nyampe pada titik yang tuju, maka baru bisa mendapatkan apa yang dia angankan. Wastaknu ba'da ma'amalu, dan sudah cukup baginya apa yang telah dia cita-citakan sebelumnya. Wa in roja'u minat toriki au qasaru faqad khabu wa khosaru. Tapi apabila kembali balik, belum nyampe tapi sudah kembali ke belakang, atau usahanya belum maksimal, sudah berhenti, maka akan rugi dan yang ia upayakan telah sia-sia. Peringatan, in arota an ayatasi alaka ilmu adwak waktu angka madatal arzak pamadamat mutakal takilan ala kang ziwairika layafar ala kang zika abadan fakto alaika almadah waftakir ilallahi tafidu alaih al-ma'abinallah. Jadi kita jika menginginkan keluasaan rezeki ilmu dzauq, bisa merasakan ilmu-ilmu yang rahasia itu, maka kita harus menggali potensi diri kita. Apa yang terkandung dalam diri kita, yaitu potensi berupa nur roh yang ada di dalam diri kita, nur yang ditanamkan dalam diri kita, harus kita gali potensinya sampai maksimal. Jika tidak maksimal, maka kita tetap membutuhkan loberan-loberan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu seharusnya hanya dibagikan kepada orang fakir dan miskin, bukan untuk yang lain. Kalau sudah cukup, yaitu orang sudah nyampe kepada Allah, itu orang yang kaya, tidak membutuhkan sedekah ilmu lagi. In arota bastal mawahib alaika sohih al-faqra wal faqah ladaika. Faqad qala Syekh Al-Dabbas li tilmidhi Maimunah hina tahra anul fatha farasata wajatuhu yutali'u risalatan kusyairi. Itrah kitabak wahfar fi ardi nafsika yakhrus laga yambu wa illa fadhab anni wabillahi taufik. Ini cerita dari Syekh Ad-Dibbas kepada muridnya yang namanya Maimunah. Tatkala sudah belajar di jalan ini lama sekali tapi belum terbuka rohaninya, maka jika kita menginginkan loberan dari Allah Subhanahu wa taala, maka butuhnya kita kepada Allah, fakirnya kita dari sungguh-sungguh fakir, membutuhkan. Karena itu saya tadi mengatakan, itroh kitabak, buang aja kitabmu itu. Nah, kitab yang kau baca gak kanggu, gak ada gunanya. Kalau kau cuma berhenti sampai sini aja. Wahfar fi ardi nafsika, dan galilah bumi dalam dirimu itu. Kalau sudah kau gali sampai kau temukan, ya harus laga tambuk, maka akan keluar dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi tersebut. Maka kiasnya kita kalau ingin menanam sesuatu dan bisa tumbuh dengan kuat, maka ditanam di dalam bumi dan digali dengan dalam, sehingga biar akarnya kuat dan akhirnya bisa
muncul buahnya. Demikian juga ketika ingin nyampe kepada Allah, digali potensi diri kita semaksimal mungkin sampai mentok istilahnya, sampai la haula wala quwata illa billah, baru disitulah akan mendapatkan ketika la haula wala quwata, tiada daya upaya, sudah mentok potensi kita, maka illa billah, kita akan diambil alih oleh Allah. La ilaha, ketika tiada ilah dalam diri kita, maka illallah, ada Allah. Ketika kita masih menuhankan selain Allah, maka Allah tiada dalam diri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi ila subulir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.